Seorang oknum polisi yang bertindak keji ke nenek tua ini, ternyata nenek itu. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta, suara klakson bersahutan dengan deru mesin kendaraan. Asap knalpot menyesakkan napas, dan panas matahari menyengat ubun-ubun. Di sisi kiri jalan, seorang nenek tua tampak kesulitan menepi dengan motor tuanya. Wajahnya keriput, tubuhnya kecil, mengenakan jaket lusuh yang warnanya sudah memudar, dan helm yang tampak terlalu besar di kepalanya. "Pinggir, Bu! Pinggir sekarang juga!" bentak seorang polisi dari balik peluit yang baru saja ditiup keras-keras. Nenek itu segera mengarahkan motornya ke bahu jalan. Sedikit goyah, hampir terjatuh. "Maaf, Pak, saya cuma mau beli obat di apotek situ." Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam riuh kendaraan yang lewat. Namun permintaan maafnya tak digubris. Sang oknum polisi, yang masih muda dan berkumis tebal, langsung membentaknya. "Bawa surat-surat enggak? SIM mana? STNK mana?" Tangan keriput nenek itu gemetar saat membuka kantong plastik hitam yang tergantung di setang motornya. Ia mengeluarkan dompet kecil. Isinya hanya beberapa lembar uang ribuan dan sebuah KTP yang sudah usang. "Maaf, Pak. STNK saya ketinggalan. SIM juga sudah lama mati. Tapi saya..." Belum sempat dia menyelesaikan kalimat, tangan sang polisi melayang, mendorong bahu sang nenek hingga terhuyung. Motor tuanya jatuh ke aspal. Beberapa orang berhenti dan mengeluarkan ponsel, mulai merekam. "Kalau enggak lengkap surat, jangan sok-sokan naik motor. Dasar beban jalanan," teriak sang polisi sambil menendang bagian belakang motor. Nenek itu terduduk lemas di pinggir jalan, matanya memerah menahan malu dan sakit. Tidak ada satupun dari kerumunan yang maju untuk menolong. Mereka hanya merekam, berkomentar lirih, dan mundur beberapa langkah seolah kejadian itu bukan urusan mereka. "Aduh, Pak, jangan kasar, saya cuma..." Suara nenek itu tertelan isak yang tertahan. "Kalau enggak bisa ikut aturan, enggak usah hidup di kota," ucap sang oknum, nadanya tajam, seperti sedang berbicara dengan sampah. Sementara itu, kerumunan makin ramai. Video pun mulai tersebar ke media sosial. Komentar netizen memanas. Namun semuanya terjadi setelah kejadian itu usai. Sang nenek bangkit perlahan, dibantu seorang ojek online yang akhirnya memberanikan diri menghampiri. "Nek, biar saya bantu ya, pelan-pelan aja," ucap si pengendara ojek dengan suara pelan. Nenek itu hanya mengangguk, menahan sakit di lutut dan hati yang remuk. Tidak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya perempuan renta itu. Tak ada yang peduli bahwa di balik wajah pasrah itu, tersembunyi sebuah cerita yang akan mengguncang negeri. Sore itu, langit tampak sendu. Awan menggantung seolah ikut menyerap luka yang baru saja terjadi di pinggir jalan kota. Di dalam kamar kontrakan sempit berukuran 3x3 meter, nenek itu duduk di tepi ranjang tipis yang busanya sudah kempes. Kakinya bergetar, lututnya memar, tapi tak sepatah pun keluhan keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap langit-langit kamar, kosong dan diam. Di sebelahnya, selembar kain basah menempel di lutut yang bengkak. Seorang tetangga, Bu Rini, yang tadi melihat videonya di media sosial, datang dengan kantong plastik berisi minyak kayu putih dan makanan hangat. "Mak, itu videonya udah viral, Mak." Netizen marah. "Semua pada nyari siapa oknum polisi itu," kata Bu Rini sambil membuka bungkus nasi. Nenek itu hanya tersenyum tipis. Tangannya bergetar saat menerima segelas air hangat. "Biarin, Rin. Mungkin Allah memang mau saya ngerasain ini." "Nggak bisa gitu, Mak. Nenek itu manusia. Enggak pantas diperlakukan kayak hewan. Apalagi, nenek siapa sih sebenarnya? Dari dulu saya heran, hidup sendiri, nggak pernah cerita keluarga." Nenek itu menarik napas panjang. Matanya menatap sudut ruangan tempat sebuah bingkai foto kecil tergantung. Foto hitam putih, buram, menampilkan dirinya muda berdiri di samping seorang pria berseragam TNI. "Rin, jangan bilang siapa-siapa. Saya nggak mau dunia tahu. Saya bukan siapa-siapa sekarang. Tapi dulu, saya istri tentara. Dan anak saya
sekarang seorang jenderal. Mata Bu Rini membelalak. Ia menutup mulutnya spontan. Mak, serius? Jenderal? Yang di televisi itu? Nenek itu mengangguk pelan. Iya, dia anak saya. Tapi saya nggak mau nyusahin dia. Dia udah punya tanggung jawab besar. Kalau orang tahu saya ini ibunya, pasti semua jadi ribet. Saya cuma mau hidup tenang. Bu Rini tercekat. Ada rasa bersalah mengendap di dadanya. Ia memeluk nenek itu perlahan. Tapi Mak, nggak bisa diam aja. Ini bukan soal nyusahin atau enggak. Ini soal martabat. Nenek udah dipermalukan di depan umum. Sementara itu, di sebuah ruang kantor militer yang luas dan penuh dengan lambang kehormatan, seorang pria berseragam lengkap berdiri kaku di depan layar monitor. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. Di layar, video sang ibu yang dipukul, didorong, dan diteriaki, diputar ulang berkali-kali. Seorang ajudan masuk dan membisikkan sesuatu. Tapi sang jenderal tak menjawab. Tangannya terkepal, rahangnya mengeras. Perlahan dia duduk, membuka dompet kecil dari saku dalamnya, lalu menatap sebuah foto lusuh di dalamnya. Foto dirinya saat masih kecil digendong oleh sang ibu. Siapkan kendaraan. Kita berangkat malam ini, ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Siap, jenderal. Kemana tujuan kita? Ke rumah beliau. Dan ke kantor polisi sektor selatan. Tak ada amarah meledak di wajahnya. Hanya ketenangan yang menakutkan. Tapi di dalam dadanya, perih itu menyala. Bukan karena harga dirinya sebagai pejabat yang dilecehkan, tapi karena ibunya, wanita paling ia hormati, yang mengajarkannya arti sabar dan hormat, diperlakukan seperti bukan manusia. Di sisi lain kota, kabar identitas sang nenek mulai tercium oleh media. Beberapa akun investigasi netizen mulai mengaitkan wajah sang nenek dengan foto masa lalu sang jenderal yang sempat viral karena kesederhanaannya. Komentar demi komentar membanjiri lini massa. Jangan bilang itu ibunya Jenderal Hendra. Astagfirullah, yang dipukul itu ibunya jenderal. Polisi itu karirnya tamat kalau benar. Malam itu, langit turun hujan. Suara petir sesekali menyambar. Seolah Allah ikut menunjukkan bahwa kezaliman takkan dibiarkan berlama-lama. Di tengah gelap kota, satu mobil dinas melaju cepat menuju kontrakan kecil di gang sempit. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, sang ibu akhirnya akan bertemu dengan anaknya, bukan sebagai rakyat kecil yang dipermalukan, tapi sebagai seorang ibu yang akan ditatap dengan penuh hormat oleh seorang jenderal. Mobil dinas itu melaju pelan memasuki gang sempit tempat kontrakan sang nenek berada. Jenderal Hendra keluar dari mobil dengan langkah tegap namun penuh kasih. Dia melangkah masuk ke dalam rumah, melihat ibu yang duduk termenung di kursi reot. Mak, suara jenderal itu lembut tapi penuh getar. Maafkan anakmu ini terlambat datang. Nenek itu menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak apa-apa, nak. Kamu sudah di sini sekarang. Mereka berpelukan lama. Dalam pelukan itu, semua rasa sakit dan penantian terobati sejenak. Jenderal Hendra menatap wajah ibunya yang penuh luka fisik dan batin. Mak, saya dengar semua yang terjadi. Saya sudah tahu siapa pelakunya. Tidak ada yang boleh menyakiti ibu saya seenaknya, ucapnya tegas. Keesokan harinya, Jenderal Hendra bersama timnya mendatangi kantor polisi sektor selatan. Di sana, suasana tegang menyelimuti ruang kepala polisi. Jenderal dengan wibawa yang dimilikinya masuk tanpa banyak bicara. Pak, ujar jenderal dengan suara tenang namun tegas, saya di sini bukan untuk membalas dendam. Saya datang untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil. Kepala polisi yang menjadi terduga oknum berdiri dengan wajah pucat. Ia tahu posisinya terancam. Jenderal melanjutkan, kejadian kemarin sudah viral dan menjadi aib bagi institusi kita. Saya ingin pelaku dihukum sesuai aturan. Keadilan harus ditegakkan, bukan kekerasan yang merusak nama baik. Penyelidikan pun dilanjutkan dengan serius. Bukti video dan saksi-saksi diperiksa ulang. Tidak butuh waktu lama.
Oknum polisi itu resmi diberhentikan dari tugasnya dan menghadapi proses hukum. Di luar gedung, media sudah menanti. Jenderal Hendra memberikan pernyataan singkat. Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa aparat keamanan harus selalu menjaga integritas dan menghormati hak setiap warga negara, tanpa terkecuali. Sementara itu, sang nenek mulai mendapatkan perhatian dan dukungan dari banyak orang. Mereka yang semula hanya menjadi penonton kini berubah menjadi pendukung yang tulus. Banyak yang mengirimkan bantuan dan semangat agar sang nenek bisa bangkit kembali. Malam harinya, di dalam kamar kontrakan, nenek itu duduk termenung. Meski rasa sakit fisik belum sepenuhnya hilang, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa kehidupan yang dulu penuh luka, kini bisa berubah menjadi kisah tentang keberanian, cinta, dan keadilan. Jenderal Hendra datang menemaninya. "Mak, kita akan melalui ini bersama. Kamu bukan sendiri." Nenek itu mengangguk, seolah menemukan kekuatan baru dari sosok anak yang selama ini ia jaga dan cintai. Setelah kejadian itu viral, hidup Nenek Rahayu berubah drastis. Meski luka fisik perlahan sembuh, luka di hati dan pikirannya masih terasa dalam. Setiap malam, di dalam kamar kecilnya yang sederhana, dia sering terbangun dengan kilas balik peristiwa memilukan itu. Suara makian, hentakan kaki, dan pukulan yang tak adil terulang dalam pikirannya tanpa bisa dihindari. Kenapa mereka begitu kejam? Apa salahku? Gumam Nenek Rahayu saat menatap langit-langit rumahnya yang remang. Tangannya menggenggam erat kain sarung, mencoba menahan rasa malu yang menusuk jiwa. Tetapi di balik semua rasa sakit itu, ada juga kekuatan yang mulai tumbuh. Dukungan dari tetangga, teman lama, bahkan orang-orang yang tidak dikenal memberinya harapan baru. "Mak, jangan menyerah. Kita semua bersama kamu," kata Bulina, tetangga yang datang membawakan makanan hangat dan senyum penuh empati. Tidak hanya dukungan dari lingkungan sekitar, Jenderal Hendra, anak lelakinya yang juga seorang pemimpin militer, selalu setia menemani. "Mak, semua ini tidak akan sia-sia. Keadilan akan datang," ucapnya sambil menggenggam tangan ibu yang sudah melewati banyak ujian hidup. Jenderal Hendra tidak hanya berdiam diri. Dia menggunakan pengaruh dan posisinya untuk mendorong penyelidikan yang transparan dan adil. Kita harus memastikan tidak ada aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ini bukan hanya tentang Mak, tapi tentang harga diri seluruh rakyat, tegasnya di hadapan pejabat tinggi kepolisian. Sementara itu, Nenek Rahayu mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Perlahan, dia mulai berani keluar rumah. Meskipun motor tua yang biasa dipakainya sudah tidak terlalu laik jalan, semangatnya untuk menjalani hari-hari lebih baik tidak pernah padam. Pada suatu pagi, saat duduk di bangku taman kecil dekat rumah, seorang anak kecil menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu. "Nenek, kenapa Nenek tidak marah sama bapak polisi yang jahat itu?" tanya bocah itu polos. Rahayu menatap anak itu dengan lembut. "Kemarahan hanya akan menyakitiku sendiri. Yang penting adalah keadilan dan saling menghargai," jawabnya penuh arti. Kisah Nenek Rahayu pun menyebar lebih luas. Banyak media dan aktivis hak asasi manusia yang mengangkat kisahnya sebagai contoh nyata bagaimana kekerasan aparat harus dihentikan. Suara-suara dukungan terus mengalir, menguatkan perjuangannya yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang sering terlupakan. Perlahan tapi pasti, luka yang dulu membuatnya rapuh kini menjadi sumber kekuatan. Nenek Rahayu tidak lagi menjadi sosok yang takut atau pasrah, melainkan lambang keberanian yang menyuarakan kebenaran dan kemanusiaan. Di pagi yang cerah, halaman depan markas besar kepolisian tampak ramai. Beberapa wartawan sudah bersiaga dengan kamera dan alat rekam, menanti momen penting yang akan terjadi. Hari itu, sidang internal terhadap oknum polisi yang menganiaya Nenek Rahayu akan digelar secara terbuka. Sorotan masyarakat tak lagi bisa diabaikan, dan para petinggi tak punya ruang untuk menutup-nutupi. Di antara kerumunan itu, Jenderal Hendra melangkah tenang, mengenakan seragam lengkapnya. Wajahnya tegas, namun ada kesedihan yang belum juga luruh dari sorot matanya. Dia tidak datang sebagai seorang jenderal semata,
tapi sebagai seorang anak dari ibu yang telah direndahkan martabatnya di depan umum. Begitu memasuki ruang sidang, semua mata tertuju padanya. Bahkan terdakwa, oknum polisi bernama Arif, yang sebelumnya merasa jumawa, kini terlihat menunduk ketakutan. Tidak karena pangkat Jenderal Hendra, tetapi karena publik kini berdiri di sisi korban. Apakah Anda menyadari siapa wanita yang Anda pukul, hina, dan tendang di depan umum? Tanya ketua sidang dengan suara lantang. Arif menggigit bibirnya. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Dan andai pun tahu, apakah itu akan mengubah perlakuan Anda? Sela Hendra dengan nada dingin. Semua terdiam. Arif tak mampu menjawab. Mak, saya memang hanya seorang wanita tua, dengan motor butut dan pakaian lusuh. Tapi harga dirinya tidak lebih rendah dari siapapun di ruangan ini. Dia melahirkan saya, mendidik saya, dan mengajarkan saya arti hormat kepada rakyat kecil. Kalau bukan karena dia, saya tidak berdiri di sini hari ini, lanjut Jenderal Hendra, suaranya tenang namun penuh wibawa. Sidang itu menjadi simbol perubahan. Arif terbukti bersalah, tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga melakukan kekerasan yang tidak manusiawi. Hukum disiplin dijatuhkan, dan proses pidana pun berjalan paralel. Bagi banyak orang, ini adalah kemenangan kecil dari perjuangan panjang melawan kesewenang-wenangan. Namun bagi Nenek Rahayu, kemenangan sejati bukanlah hukuman bagi pelaku, melainkan tumbuhnya kesadaran bahwa orang kecil pun punya hak yang sama untuk dihormati. Hari itu, dia duduk di rumahnya yang sederhana, menyaksikan berita melalui televisi yang baru dibelikan anaknya. Di layar kaca, terlihat sosok anaknya berdiri tegar, membela kehormatan ibunya, tanpa kekerasan, tanpa teriakan, hanya dengan ketulusan dan keberanian. Air mata perlahan mengalir di pipinya yang keriput. Terima kasih, Le. Kamu sudah jaga harga diri emakmu. Di luar rumah, anak-anak tetangga mulai bermain di halaman. Beberapa dari mereka menghampiri pagar rumah Nenek Rahayu sambil melambaikan tangan. Nenek pahlawan. Nenek hebat. Rahayu tersenyum kecil. Dia tak butuh pangkat atau jabatan. Karena kini, dia sudah cukup kuat berdiri, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi sebagai simbol dari harga diri yang tak bisa diinjak oleh siapapun. Dan cerita ini bukan hanya tentang seorang nenek yang dianiaya, tapi tentang cinta anak yang menjelma jadi keberanian, tentang masyarakat yang mulai bangkit bersuara, dan tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Hari demi hari berlalu setelah kasus Nenek Rahayu menjadi sorotan nasional. Meski sidangnya telah usai dan pelakunya sudah mendapat hukuman, gema kisah itu belum juga reda. Di warung kopi, di ruang-ruang diskusi kampus, bahkan di sela percakapan keluarga, cerita tentang seorang nenek renta yang dihina dan disakiti, lalu dibela oleh anaknya tanpa kekerasan, tetap hidup. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar berita viral yang cepat dilupakan. Ada pelajaran yang meresap dalam diam, menampar hati banyak orang. Karena kejadian itu menyadarkan kita semua, bahwa wajah tua yang lelah di pinggir jalan bukan objek untuk dimaki, apalagi ditindas. Bahwa rakyat kecil yang tampak tak punya daya bukan berarti tak punya harga. Dalam tubuh renta dan pakaian lusuh, seringkali tersembunyi martabat yang lebih tinggi dari para pemegang jabatan. Betapa seringnya kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang berseragam. Dan betapa sering pula, kita sebagai masyarakat hanya diam, sibuk merekam ketidakadilan dengan kamera, tapi tak bergerak untuk melawannya. Namun kali ini berbeda. Seseorang yang lahir dari rahim ibu yang dihina itu, datang bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa keadilan tak butuh teriakan. Ia hanya butuh keberanian untuk berkata jujur, dan ketegasan untuk menegakkan yang benar. Itulah yang dilakukan Jenderal Hendra. Sebuah sikap yang langka dari seorang pejabat tinggi yang justru memilih turun ke jalan, bukan membawa senjata, melainkan membawa hormat dan kebenaran. Di ujung cerita ini, kita tak hanya melihat seorang ibu yang kembali berdiri dengan kepala tegak, tapi juga melihat gambaran bangsa yang seharusnya, di mana yang tua dihormati, yang kecil dilindungi, dan yang salah, siapapun dia,
harus bertanggung jawab. Nenek Rahayu tak pernah meminta dunia membela dirinya. Dia hanya duduk pasrah di trotoar, menahan sakit sambil menunduk. Tapi justru dari sikap diamnya itulah, bangsa ini diajak bercermin. Karena kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari tangan yang menggenggam senjata, tapi dari hati yang mampu memaafkan, dan dari keberanian seorang anak yang memilih berdiri di sisi yang benar, bukan di balik kekuasaan. Cerita ini mungkin telah selesai, tapi pesan moralnya tidak akan pernah usang.